Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya sebelum mulai kita aktivitas pada pagi hari ini, kita sebaiknya mendengar tuntunan dulu dari Tuhan. Kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan untuk memberkati kita sepanjang hari ini. Tuhan, terima kasih atas hari ini yang begitu luar biasa tuntunan-Mu pada pagi hari ini. Kalau sebentar kami akan beraktivitas, izinkan kami untuk mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu Tuhan, supaya menguatkan hati kami, jiwa kami, pikiran kami ya Tuhan. Kami mau dengar, mau duduk diam, dalam nama Tuhan Yesus sama-sama yang percaya katakan, amin. Ya, Bapak Ibu selamat pagi. Mari kita pikirkan, pernahkah saudara terbangun di pagi hari sebelum kaki menyentuh ke lantai, pikiran sudah penuh dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berat. Ini gimana saya membayar cicilan bulan depan? Bagaimana nasib pekerjaan saya? Bagaimana nasib masa depan anak-anak saya nanti? Kalau saudara pernah merasakan hal seperti itu, saudara tidak sendirian. Justru firman Tuhan hari ini dibagikan supaya kita tidak lagi berjalan sendirian seolah-olah sedang berada di padang gurun yang kering, yang panas. Justru kita akan belajar. Kita akan bertanya bagaimana berkat itu datang dari Tuhan. Kita akan belajar dari satu kisah yang sederhana tapi maknanya sangat dalam, yaitu tentang mana, roti dari surga. Mari kita lihat di kitab Keluaran pasal yang ke-16. Bangsa Israel baru saja mengalami mukjizat yang luar biasa. Laut Teberau terbelah, pasukan Mesir tenggelam, dan mereka akhirnya bisa bebas dari perbudakan di Mesir selama kurang lebih 430 tahun. Tetapi tidak lama setelah kemenangan besar itu, dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian, persediaan makanan mereka semakin lama semakin menipis dan mulai habis. Dan seperti manusia pada umumnya, mereka mulai protes, mereka mulai bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Dan bahkan mereka berkata bahwa lebih baik mereka mati di Mesir dengan perut yang penuh, dengan perut yang kenyang, daripada hidup merdeka di luar tapi mengalami kelaparan di padang gurun. Coba saudara bisa renungkan ironi ini. Baru saja mereka melihat mukjizat yang luar biasa, laut terbelah di depan mata mereka sendiri, tapi ketika perut mereka mulai lapar, iman mereka mulai goyah. Dan rupanya ini bukan cerita tentang bangsa Israel 3.000-4.000 tahun yang lalu, saudara. Ini juga menjadi bagian dari cerita dalam kehidupan kita sehari-hari. Betapa seringnya kita melihat begitu banyak kebaikan Tuhan di masa lalu kita. Tetapi begitu kita mendapatkan tantangan, mendapatkan kesulitan sedikit di hari ini, kita takut dan mulai bersungut-sungut. Mari kita lihat di Keluaran 16 ayat yang keempat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk hidup sehari. Supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Mari saudara perhatikan ayat ini baik-baik. Kata kuncinya adalah sebanyak yang perlu untuk sehari. Bukan untuk 5 hari, bukan untuk seminggu, bukan untuk sebulan, dan bahkan bukan untuk setahun. Tuhan sengaja merancang pemeliharaannya day by day, secara hari demi hari. Dan Ia memberikan instruksi yang sangat jelas. Pungut secukupnya untuk hari ini saja. Kalau ada yang coba-coba untuk menyimpannya buat besok hari, maka mana itu akan menjadi busuk pada keesokan harinya. Nah, pertanyaannya, mengapa Tuhan enggak sekaligus menyediakan persediaan untuk setahun penuh atau bahkan lebih? Bukankah Tuhan sanggup melakukan semua itu, saudara? Ya, tentu saja Tuhan sanggup dan pasti sanggup. Tetapi Tuhan tidak sedang cari cara yang paling gampang, cara yang paling mudah untuk membuat bangsa Israel menjadi kenyang. Tuhan sedang membentuk sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu iman yang hidup hari demi hari dalam nama Allah Bapa. Ulangan 8 ayat 3 tertulis, jadi Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana,
yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Di sini mana bukan sekedar makanan. Mana adalah kelas iman selama 40 tahun. Setiap pagi umat Israel dalam tanda kutip dipaksa untuk percaya lagi, berharap lagi, dan bergantung lagi kepada Tuhan. Tidak ada ruang, tidak ada space untuk sombong hari ini karena kita punya stok yang kemarin. Sebab stok yang kemarin sudah tidak dapat dikonsumsi lagi. Tidak ada ruang untuk khawatir akan hari esok, karena mana yang baru esok hari akan turun lagi. Bahkan Tuhan Yesus sendiri ketika dicobai iblis di padang gurun dan diminta mengubah batu menjadi roti, dia menjawab dengan mengutip ayat yang sama ini. Ia berkata dalam Matius 4 ayat keempat, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau Tuhan Yesus sendiri sanggup hidup dengan prinsip kecukupan harian dari Bapa, masa kita nggak sanggup juga? Saudara, pola ini yang terus Tuhan pakai sampai hari ini. Dalam doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan, ia nggak ngajarin kita berdoa, Tuhan berikan kami persediaan untuk 10 tahun ke depan, untuk sekian puluh tahun ke depan. Tapi ia mengajar kita untuk berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sekali lagi saudara, pola harian yang Tuhan berikan. Kasih setia Tuhan akan baru dan tidak pernah berkesudahan setiap pagi. Itu tertulis di Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Saudara, kenapa firman ini begitu penting untuk kita bicarakan pada hari ini? Karena kita sebagai seseorang yang hidup di zaman yang penuh kekhawatiran dan kekhawatiran akan masa depan. Sebuah penelitian terhadap mahasiswa di Indonesia pada tahun 2025 menemukan bahwa keluhan kesehatan mental yang paling banyak dialami adalah tentang kekhawatiran tentang masa depan, kelulusan, dan bahkan juga pekerjaan. Hampir 77% responden menyebutkan ini sebagai beban terbesar mereka. Dan dunia saat ini menawarkan banyak solusi untuk kecemasan akan masa depan. Diminta untuk menabung lebih banyak, untuk melakukan asuransi untuk segalanya, mengumpulkan jaminan sebanyak-banyaknya. Semua itu tidak salah. Semua itu baik dan perlu, saudara. Tidak ada yang salah dengan perencanaan finansial yang bijaksana. Tapi firman Tuhan hari ini menawarkan sesuatu yang lebih dari sekedar strategi keuangan, yaitu sebuah hubungan harian dengan Bapa yang berkata, aku akan memberimu cukup untuk hari ini dan besok aku akan ada lagi di sana. Jangan takut untuk menghadapi hari esok, saudara. Karena Tuhan yang memelihara Israel di padang gurun adalah Tuhan yang sama yang memelihara hidup kita sampai dengan hari ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Jika hari ini kita tetap berjalan bersamanya, Dia sanggup menyediakan apa yang kita perlukan tepat pada waktunya. Firman Tuhan di Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, setelah kita melihat tentang mana dan roti surga di padang gurun dan dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita hanya berhenti sampai di situ saja, Tuhan akan mencukupkan kebutuhan saya secara pribadi, kita baru mendapat setengah dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita gali lagi lebih dalam. 1.500 tahun setelah peristiwa di Keluaran pasal 16 itu, Tuhan Yesus berdiri di hadapan banyak orang. Dan ia baru saja mengajar dan memberi makan 5 roti dan 2 ikan. Di situ ia berkata sesuatu yang sangat mengejutkan di Yohanes 6 ayat 32 sampai 33. Lalu kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga.
melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Kan roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada manusia. Lalu di ayat 51 Yesus menyempurnakan pernyataan ini dengan kalimat yang menjadi inti dari firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara. Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jikalau seseorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang akan kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Saudara, mari kita tangkap perbedaannya. Mana di padang gurun hanya cukup untuk satu bangsa dalam satu perjalanan menuju tanah perjanjian. Tetapi roti hidup sesungguhnya, yaitu Tuhan Yesus sendiri, diberikan bukan untuk satu bangsa saja. Ia diberikan bagi semua umat manusia di dunia ini. Inilah titik di mana di padang gurun hanya berhenti untuk kecukupan pribadi, tetapi kalau dari Tuhan Yesus kita bicara tentang berkat bagi bangsa-bangsa. Saudara yang terkasih, tahun ini gereja kita menetapkan tema tahunan Amanat Agung berdasarkan Matius 28 ayat 18-20. Saudara bisa baca sendiri dengan membuka Alkitabnya. Saudara, kalau sudah membaca Amanat Agung Tuhan Yesus, betapa indahnya rangkaian ayat-ayat tersebut. Dahulu Israel menerima mana setiap pagi supaya mereka punya kekuatan untuk berjalan menuju Kanaan, tanah yang dijanjikan untuk mereka. Tetapi hari ini kita sudah menerima roti hidup yang adalah Kristus sendiri setiap hari. Dipanggil untuk berjalan menuju bangsa-bangsa, membawa roti-roti itu kepada mereka yang masih lapar dan belum pernah mengenal tentang Tuhan Yesus. Saudara, di dunia ini masih banyak orang yang belum mengenal Tuhan, belum mengenal Kristus, bahkan belum pernah membaca Alkitab sama sekali. Dan di Indonesia yang sangat kita cintai ini, ada beberapa ribu etnis, ratusan suku yang tercatat yang belum terjangkau oleh Injil. Mereka ada di pulau-pulau terluar yang bahkan kita juga mungkin nggak tahu apa namanya. Dan mereka nyata di mata Tuhan, mereka termasuk semua bangsa yang Tuhan Yesus perintahkan untuk kita jadikan murid-murid Tuhan Yesus. Saudara, apa artinya semua ini buat kita? Ada 4 poin penting, saudara. Yang pertama, mari kita mulai setiap hari dengan berdoa sama Tuhan dengan statement yang sangat sederhana. Tuhan, Engkau cukup untuk hari ini. Jangan biarkan kekhawatiran kita bulan depan, tahun depan bisa merampas damai sejahtera kita pada hari ini. Yang kedua, mari kita latih mata rohani kita untuk melihat mana-mana kecil di sekeliling kita. Berkat-berkat kecil di sekeliling kita. Udara yang kita hirup, kesehatan yang kita miliki, keluarga yang luar biasa yang mengelilingi kita, dan pekerjaan yang Tuhan percayakan buat kita. Itu adalah mukjizat harian yang sering kali lupa kita syukuri. Yang ketiga, di tahun Amanat Agung ini, mari kita ambil bagian secara nyata. Bukan sekedar nonton dari kejauhan. Mari kita doakan secara khusus, kita doakan setiap hari untuk bangsa-bangsa yang belum mengenal Injil. Poin yang keempat, mulailah dari yang terdekat. Mari kita jadikan roti yang dipecah-pecahkan buat rekan kerja kita, tetangga kita, keluarga kita yang belum mengenal Kristus. Amanat Agung yang dimulai dari Yerusalem, dari tempat kita berdiri sekarang sebelum akhirnya sampai ke ujung bumi. Saudara yang dikasihi, mungkin pagi ini di antara kita ada yang masih punya hati kekhawatiran tentang hari esok, tentang pekerjaan, tentang kesehatan, tentang keluarga, tentang masa depan anak-anak. Tuhan mau berkata buat saudara hari ini, aku tahu kebutuhanmu. Dan seperti aku menurunkan mana setiap pagi untuk bangsa Israel, aku juga akan mencukupkan engkau pada pagi hari ini, dan aku akan ada lagi besok hari. Dan mungkin di antara kita ada yang merasa Amanat Agung ini bukan urusan kita. Amanat Agung itu urusan orang lain, urusan pendeta, urusan gereja. Pagi ini Tuhan mau bicara, engkau sudah menerima roti hidup, dipanggil untuk membagikannya juga.
Bukan nanti, bukan besok-besok kalau kita sudah merasa cukup secara rohani atau kita sudah merasa lebih hebat. Tetapi mari kita mulai hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk mana-Mu yang baru setiap hari. Kami menyerahkan kekhawatiran kami akan hari esok ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dan kami mau berkata kepada-Mu ya Tuhan, kepada panggilan-Mu di tahun amanat agung ini, jadikan kami saluran roti hidup bagi orang-orang di sekeliling kami dan bangsa-bangsa Tuhan. Mampukan kami, sertai kami sampai kepada akhir zaman nanti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, sama-sama yang percaya katakan, amin.